Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di acara webinar yang mengangkat judul Pengaruh Isu Bisnis PCR PT Genomic Solidaritas Indonesia terhadap lingkungan organisasinya. Perkenalkan, aku Prilia Salsabila yang akan menjadi MC pada siang hari ini. Dan tentunya aku enggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin sama rekan aku yaitu Teh Dea. Halo Teh Dea. Halo Teh Prilly dan teman-teman semua. Jadi aku rekan MC Teh Prilly yang akan mandu nanti acara webinar hari ini sampai selesai nanti. Sebelum kita mulai, aku izin buat memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Dewa Oktaviani dan teman-teman semua bisa panggil aku Dea. Oke, perkenalan sudah ya teman-teman. Selanjutnya kami ucapkan selamat siang kepada dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis yaitu Prof. Samun dan Ibu Sari yang tampaknya udah keren ya Bu, lagi di luar nih Ibu. Kami juga mengucapkan selamat siang kepada teman-teman panitia dan peserta yang alhamdulillah sudah menyempatkan hadir di acara kita siang hari ini. Nah, sebelumnya kayaknya kurang abdol ya Teh Dea kalau misalkan kita nggak bacain dulu susunan acara, biar Akang Teteh di sini pada tahu nih bakal ada rangkaian apa aja. Benar banget Teh Prilly. Langsung aja aku bacain ya. Jadi buat acara webinar kita hari ini, rundown-nya adalah yang pertama akan ada sambutan dari dosen mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis yaitu Ibu Sari dan juga sambutan dari ketua pelaksana yaitu Kang Hendriansyah. Untuk yang kedua akan ada pembacaan CV pematerian yaitu CV dari Kang Islahyudi Rahmat Hidayat. Untuk yang ketiga akan ada pengisian pretest oleh peserta. Yang keempat akan ada sesi pematerian dan setelah sesi pematerian akan dilanjut dengan pengisian post-test. Setelah post-test baru nih kita lanjut ke sesi tanya jawab dan juga review materi. Setelah tanya jawab dan review materi bakal dilanjut sama pemberian sertifikat kepada pemateri oleh ketua pelaksana. Setelah itu akan ada sesi dokumentasi oleh panitia dan yang terakhir akan ada penutupan oleh kami, oleh MC. Oke, hatur nuhun Teh Dea karena sudah dibacakan ya susunan acaranya. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya nih teman-teman, baiknya kita sapa-sapa dulu ya Teh Dea. Buat cek ombak nih, gimana sih semangat teman-teman pada siang hari ini? Nah, di sini ada dari aku dulu ya Teh Dea ya nyapanya. Iya boleh Teh. Bentar, aku lihat dulu di sini ada Teh Ayu Sinta. Halo Teh Ayu Sinta. Halo Teh. Halo, apa kabar Teh Ayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana udah siap mengikuti webinar hari ini? Masih ada nih Teh Ayu? Siap banget Teh. Oke, baik. Makasih sudah menyampaikan keantusiasannya hari ini ya Teh Dea. Oke, Teh Prilly udah nyapa satu orang, aku pengen nyapa satu orang lagi juga nih. Di kolom chat ada Kang Teguh yang minta disapa. Halo Kang Teguh. Halo, Teh Dea, semangat banget nih Teh Dea udah mengikutinya nih. Mantap. Ya, Gimana udah nih sehat Kang Teguh juga. persiapannya? Alhamdulillah, sudah semangat sekali nih Teh Dea. Alhamdulillah. Semoga semangat terus sampai sampai acara selesai nanti ya Kang. Ya, siap Teh Dea. Oke. Baik, karena sapa-sapanya udah, mari kita lanjut ke acara selanjutnya ya, yaitu sambutan dari dosen kami. Kebetulan Prof. Samun belum hadir ya, Bu? Iya, kebetulan beliau berhalangan hadir sepertinya Prilly. Oke, baik kalau gitu kita persilahkan sambutan dari Ibu dulu ya, Bu. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Oke, terima kasih saudari-saudari MC kita nih yang cantik-cantik ya teman-teman ya. Oke, baik mungkin tadi sudah dikenalkan ya oleh Teh Prilly. Satu lagi siapa punten? Teh Dea ya. Oke, jadi ini mojang-mojangnya Pangandaran nih Akang Teteh ya. Mangga yang jomblo-jomblo nih boleh ya kali ya di japri di chat room ya ke Teh Prilly ataupun Teh Dea. Oke, baik. Langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sadayana, punten perkenalkan nami Ibu, bahasa Indonesia aja kali ya. Takutnya ada yang nggak ngerti bahasa Sunda. Nama Ibu adalah Bu Sari. Ibu berasal dari Universitas Pajajaran.
Unpad PSTKU Pangandaran ya teman-teman ya. Oke, jadi bagi yang belum tahu nih Unpad ternyata ada di Pangandaran, maka boleh main-main ya ke sana teman-teman ya. Para peserta kalau ada yang ingin menambah relasi ataupun ingin healing sambil mampir ya ke Unpad seperti itu ya. Jadi kita bisa menjaga silaturahmi ya dan menambah relasi seperti itu. Oke, punten nih background-nya di belakang sedikit. Ini ya mungkin ya healing kan di hari Minggu ya teman-teman ya. Jadi biar webinarnya juga rileks ya nanti ke depannya gitu ya sambil menikmati kopi mangga ya para peserta gitu sambil mendengarkan narasumbernya gitu ya di hari Minggu yang ceria ini. Oke, mungkin dari saya ya mudah-mudahan ya dengan pematerian hari ini mengenai isu bisnis PCR ya mungkin kemarin ya sempat booming gitu ya. PCR kan merupakan sebagai metode kesehatan ya untuk mendeteksi adanya COVID-19 gitu dan memang kemarin sempat menjadi pro dan kontra gitu dengan harganya yang lumayan mahal di mana waktu awal-awal tuh tahun 2019 harganya bisa lebih dari 1 juta ya teman-teman ya dan makin ke sini PCR sudah mulai dihilangkan gitu ya karena sudah banyaknya masyarakat Indonesia yang mulai divaksin ya, dari vaksin 1 sampai vaksin kedua ya teman-teman ya, bahkan ada vaksin ketiga. Jadi untuk bisnis ini walaupun sebenarnya belum hilang, masih ada gitu, namun menjadi pro dan kontra ya oleh masyarakat dan juga Kementerian Kesehatan ya. Bahkan waktu itu Presiden Jokowi juga sempat ya mengungkit permasalahan ini ya ataupun isu ini. Dari sisi lingkungan organisasi teman-teman ya, sebetulnya ini ada hubungannya juga ya dengan isu bisnis PCR ini ya, terutama dilihat dari PT GSI ya, yang mengeluarkan sertifikat PCR ini seperti itu ya. Jadi mungkin ke dalamnya ataupun nanti selanjutnya teman-teman peserta nih ya, kalau ada yang ingin tahu gitu ya terkait dengan isu bisnis PCR ini dan juga apa kaitannya dengan lingkungan organisasi, mangga ya nanti kita bisa saksikan bareng-bareng dengan narasumber keren kita ya. Ada Akang Iswah nih yang ganteng ya teman-teman ya. Ini juga jajaka dari Pangandaran ya. Mangga yang jomblowati boleh kali ya. Sekalian minta materi, sekalian minta nomor HP-nya ya, Kang Iswah gitu. Nah, beliau juga aktif dari sisi sosial juga ya di rekan-rekan mahasiswa gitu. Dan juga terkait dengan keaktifannya ya di kampus seperti itu teman-teman. Baik, mudah-mudahan acara webinar hari ini sukses. Silakan kepada para peserta mohon untuk menyaksikan dengan seksama dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dari acara webinar hari ini tetap menjadi ilmu dan juga amalan bagi kita semua ya dan juga menambah insight baru seperti itu ya untuk teman-teman yang hadir pada acara webinar hari ini. Mungkin itu saja dari Ibu Sari. Sukses selalu ya, Prilly, Dea, dan juga tim panitia yang melaksanakan webinar hari ini. Mudah-mudahan lancar ke depannya sampai akhir acara ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Baik, amin Ibu. Terima kasih kepada Ibu Sari yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana webinar kita hari ini, yaitu Kang Hendriansyah. Kepada Kang Hendriansyah, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman MC. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu al-umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Bisnis dan Manajemen dan yang peserta yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul di acara pada siang hari ini. Tak lupa kita selalu menganjurkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang dari gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil akhir kelak. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini, yang dimana mungkin siang-siang enaknya tidur, tapi teman-teman yang mendapatkan hadir di acara webinar pagi ini. Ya tentunya kita akan membahas tentang materi yang booming
yang tidak kalah hits, yaitu tentang isu PCR. Saya sebagai ketua panitia pada webinar siang hari ini, mewakili teman-teman panitia, saya ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada Ibu Sari dan teman-teman semua yang telah hadir. Dan semoga acara pada siang ini berjalan lancar sampai akhir. Semoga bermanfaat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Hendriansa yang sudah memberikan sambutannya. Terus abis ini kita bakal ada apa lagi nih, Prilly? Jadi sebelum kita masuk ke acara selanjutnya nih Teh Dea, aku mau ngingetin ke teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya dulu ya, supaya kelihatan nih cantik sama gantengnya. Selanjutnya kita langsung ke pematerian, tapi sebelum itu aku izin untuk membacakan CV pemateri kita, yaitu Kang Iswahyudi Rahmat Hidayat. Izin baca CV-nya ya, Kang? Boleh. Oke, tim support tolong dibantu share screen CV-nya. Nah, jadi Kang Iswahyudi ini bernama lengkap Iswahyudi Rahmat Hidayat, yang merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pajajaran, sudah memasuki semester 2, semester depan semester 3 ya, Kang Iswa. Lalu di sini ada kontak yang bisa dihubungi kalau misalkan kalian butuh Kang Iswa. Untuk pengalaman organisasi, Kang Iswa pernah menjadi PTO UGS pada tahun 2022, lalu pernah menjadi Asisten Manajer Public Relation di Branch Himabis. Untuk ringkasan keterampilan, Kang Iswa kompeten di leadership, lalu English speaking, negosiasi, perencanaan sumber daya organisasi, pelatihan staf organisasi, dan peningkatan proses. Untuk riwayat pendidikan, Kang Iswa pernah menempuh pendidikan di SMP Al-Mutakin Tasikmalaya, lalu ada di SMA Al-Mutakin Tasikmalaya, dan sekarang ini di Universitas Pajajaran. Penghargaan yang pernah diperoleh Kang Iswa antara lain penghargaan Jambore USIM Malaysia pada tahun 2019, lalu ada penghargaan organisasi siswa SMA Al-Mutakin pada tahun 2019 juga, dan terakhir tahun 2022 Kang Iswa mendapatkan penghargaan sebagai PTO UGS Branch Universitas Pajajaran. Gitu teman-teman. Oke, barusan udah dipaparkan profil singkat dari pemateri kita hari ini, yaitu Kang Iswa. Dan kebetulan Kang Iswanya juga sudah hadir nih. Halo Kang Iswa. Halo Kak Dea, Kak Prilly. Gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baik dan seger juga ya. Hari Minggu kita bakal belajar bareng perihal ini ya, pengaruh isu bisnis, PCR, Patagonomic Solidaritas Indonesia terhadap lingkungannya. Ya kemarin sempat hangat juga sih itu. Dan Kak Prilly, Kak Dea gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Kang. Alhamdulillah. Kang Iswa udah kelihatan semangat banget nih buat ngasih pematerian. Tapi sebelum pematerian dimulai, kita bakal ada sesi pretest dulu nih buat para peserta. Nah, untuk link pretestnya sudah tersedia di room chat. Dan buat kakak peserta, silahkan boleh langsung mengisi pretest dengan waktu 5 menit. Bisa dimulai dikerjakan dari sekarang. Selamat mengerjakan. Semangat.
Oke, teman-teman, waktu buat pretestnya sudah selesai ya. Eh, BTW lumayan banyak ya Teh Dea rangkaiannya sebelum masuk ke pematerian. Kali ini kita beneran deh kita masuk ke pematerian. Gimana nih Kang Iswa sudah siap? Oh, boleh langsung aja ya atau gimana? Iya, langsung aja. Oke, mainkan Kang Iswa. Oke. Makasih untuk MC untuk waktu dan tempatnya. eh untuk operator bisa share screen nggak materialnya? Oke. Sekarang, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin dulu, tadi udah dikenalin ya sama MC, cuman gak apa, kenalan 2 kali. Aku Iswa Hidi Rahmati Dayat, panggil aja Iswa kalau misal di jalan kita ketemu atau suatu saat kita ketemu. Jadi sekarang nih kita bakal belajar bareng tentang kemarin isu yang pernah ramai ya, pernah hot di dunia maya dan ataupun di telinga kita, yaitu pengaruh isu bisnis PCR, terutama terhadap PT Genomics Solidaritas Indonesia Tbk ataupun yang menciptakan PCR ini gitu, terhadap lingkungan organisasinya. Jadi terhadap lingkungan organisasi PT GSI ini. Boleh dilanjut? Oke. Sebenarnya ada 2 hal ataupun ada satu hal inti yang melatar belakangi isu ini tuh terjadi. Yang pertama kan pandemi COVID-19 dan yang kedua dari PT Genomics Solidaritas Indonesia ini sendiri. Kita ketahui pandemi COVID-19 nih ya membawa perekonomian Indonesia semakin memburuk dan hiruk-pikuk isu bisnis PCR. PT Genomics Solidaritas Indonesia itu atau PT GSI menyeret 2 menteri nih, 2 nama menteri. Nanti akan dijelaskan di next slide-nya siapa menteri-menteri itu. Mungkin teman-teman juga udah tahu pandemi COVID-19 ini ya masuk ke Indonesia pada tahun 2020 bulan Februari kalau nggak salah. Waktu itu tuh langsung menghancurkan katanya, menghancurkan ekonomi Indonesia. Gimana enggak wah ataupun gimana enggak heboh saat Indonesia ekonominya kayak gini, terus adanya terdengar langsung isu tentang itu, isu bisnis PCR yang katanya dikorupsi lain hal sebagainya. Boleh dilanjut nggak? Nah, siapa yang nggak tahu tentang 2 orang ini? Yang pertama Pak Erick Thohir dan yang kedua Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oke, Pak Erick, kedua orang ini pemegang saham terbesar di PT GSI, katakanlah orang-orang yang juga menjadi tokoh di masyarakat, Menteri BUMN, terus Menteri Kelautan dan Kemaritiman. Hal ini pun berakibat pada lingkungan organisasinya. Jadi akibat 2 orang ini nih punya saham di PT GSI, akhirnya banyak orang-orang yang katakanlah kayak wah gara-gara pasti ini orang korupsi nih pasti dan lain hal sebagainya. Jadi dipicu oleh tokoh gitu. Terus boleh dilanjut nggak? Oke. Sebelum kita masuk ke intinya, ke pembahasannya, kita belajar dulu nih. Jadi pengertian PCR itu adalah singkatan dari Polymer Chain Reaction, merupakan pemeriksaan laboratorium guna mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Gampangnya, PCR itu adalah sebuah alat yang diciptakan buat ngedeteksi di dalam diri kita tuh ada virus atau enggak nih. Nah, jadi alat itu tuh gunanya untuk itu. Terus selanjutnya akan ada sejarah nih, sejarah dari PT Genomics Solidaritas Indonesia Tbk. Boleh dilanjut nggak atau aku aja yang pegang nih? Nah, oke. Jadi PT Genomics Solidaritas Indonesia nih, PT GSI, perusahaan yang menyediakan layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi COVID-19 di Indonesia dan baru berdiri pada Maret 2020 lalu. Terus perusahaan ini punya laboratorium yang available buat nyediain tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. Jadi kurang besar gimana, dan Pak Arsyad Rashid ini seorang yang mencetuskan ide untuk membuat PT GSI. Terus boleh dilanjutkan?
Kayaknya gangguan ya? Atau gimana nih? Oke. Kita belajar lagi ya. Ada pengertian lingkungan organisasi. Jadi kata lingkungan berasal dari kata enviros atau daerah sekeliling atau sekitar. Sedangkan secara umum, lingkungan di organisasi adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Mungkin gampangnya seperti ini, teman-teman. Apapun yang berpengaruh terhadap suatu keadaan, katakanlah kita nih, kita sebagai organisasi nih, seseorang organisasi, terus apapun di lingkungan kita yang berpengaruh terhadap kita, terhadap pembelajaran, katakanlah kalau misalkan nih kita sedang belajar nih ataupun sedang kerja, ada orang yang bikin semangat terhadap kita. Nah, itu disebutnya lingkungan yang dapat mempengaruhi kita ataupun lingkungan organisasi kita, lingkungan kita. Jadi setiap hal yang dapat mempengaruhi organisasi disebut lingkungan organisasi. Kurang lebih seperti itu. Boleh dilanjutkan nggak? Oke, terus ini ada Muhammad Arsyad Rashid, seorang pencetus ide PTGSI. Menyatakan nih, kata Pak Arsyad Rashid, pendiri PTGSI, keduanya tidak pernah mengambil keuntungan. Jadi sebenarnya Pak Luhut dan Pak Erick Thohir tidak pernah mengambil keuntungan di isu bisnis PCR tersebut. Yang kemarin katanya ada isu bisnis, Pak Luhut dan Pak Erick itu mengambil keuntungan. Tapi kata Pak Arsyad, seorang pencetusnya, menyatakan tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari bisnis PCR, baik dalam bentuk dividen, ataupun dalam bentuk uang, ataupun dalam bentuk lainnya. Jadi nggak ada sebenarnya, nggak ada pengambilan ataupun korupsi sedikit pun. Mungkin seperti itu, teman-teman. Halo? Boleh dilanjut nggak? Operator. Oke. Terus penjelasan selanjutnya ada dari Jody, selaku juru bicara Pak Luhut, yang mengatakan bahwa Pak Luhut sempat lupa bahwa dirinya memiliki saham di perusahaan tersebut. Karena memang tidak memiliki kontrol penuh dan bukan mayoritas pemegang saham. Jadi emang meskipun Pak Luhut punya saham di sana, cuman Pak Luhut tidak punya kontrol buat aksesnya gitu. Katakanlah buat mengambil apa nih gitu loh. Terus wah kayaknya ngambil juga buat apa gitu kan. Ya kali seorang tokoh harus ngambil gitu loh. Itu karena kata juru bicaranya langsung. Terus boleh dilanjut nggak? Ini kalau kecepatan pemateriannya teman-teman boleh ini aja. Boleh nanti kayak di sesi tanya jawab langsung tanyain aja nih teman-teman ya. Terus selanjutnya dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir menanggapi isu bisnis PCR yang kemarin itu sebagai isu yang tidak berdasar, jadi gak ada dasarnya sebenarnya. Itu hanya isu yang katakanlah timbul gak tahu apa ya gitu dasarnya, gak tahu apa sumbernya, gak tahu dari mana, jadi ada aja gitu loh. Terus beliau juga udah tidak aktif lagi berbisnis semenjak menjadi menteri. Tes PCR juga bukan merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh BUMN. Jadi sebenarnya kalau misal tes PCR itu katakanlah tidak ada atau BUMN tidak mewajibkan, justru bisa akan menguntungkan BUMN sebenarnya teman-teman, karena bisa menjalankan bisnis yang lainnya gitu loh. Ada bisnis pelayanan publik, hotel, penerbangan dan lain hal sebagainya. Jadi meskipun mereka nggak berbisnis di PCR, sebenarnya mereka tuh tetap untung di bisnis yang lainnya. Sebenarnya seperti itu sih logikanya gitu. Jadi kenapa isu bisnis kemarin itu terjadi? Ya mungkin karena dipicu oleh dua tokoh aja yang bergelut di bidang PCR ini. Ada campur tangannya. Mungkin seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, jadi sebenarnya apa sih dampak dari isu kemarin? Dari isu kemarin itu tuh yang pertama, ada penekanan terhadap katakanlah PTGSI-nya. Terus yang kedua, perihal reputasi.
Jadi dikarenakan munculnya isu tersebut, menimpa bahwa sebuah organisasi ataupun perusahaan tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jadi untuk isu itu nggak ada yang bisa unpredictable lah, katakanlah seperti itu. Isu itu nggak bisa diprediksi, wah pasti akan datang isu nih, nggak bisa. Terus ya harus apa ya, diminta buat siap-siap lah. Diminta untuk siap-siap mengatasi isu-isu yang mungkin dapat membuat perusahaan mengalami krisis. Untungnya dikarenakan isu kemarin itu nggak terlalu besar membludak sampai perusahaan krisis, dikarenakan kita butuh juga karena PCR-nya terus nggak ada dasarnya atas isunya, jadi ya masih bisa tertangani gitu. Terus mungkin yang kedua, bukan mungkin, ini dampak yang kedua itu ada di reputasi ataupun citra perusahaan dan para pemegang saham yang pegang nih, Pak Luhut dan Pak Erick Thohir dan yang lainnya, itu menjadi buruk karena dianggap mencari keuntungan semata di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang kacau akibat pandemi COVID-19 ini. Mungkin seperti itu, KKMC, pematerian kayaknya udah cukup ya. Kita adain di sesi diskusi aja, nanti kita diskusi, ada sesi diskusi kan? Ada dong Kang Iswah. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kang Iswah untuk pematerian yang seperti biasa selalu keren. Dan kalau misalkan Kang Iswah nih yang ngasih pematerian pasti selalu keinget-inget terus. Betul Teh Dea? Bener banget Teh Prilly, emang pematerian tadi itu dari Kang Iswah keren banget sih ini. Nah, seperti yang Kang Iswah bilang tadi, kita bakal ada sesi diskusi dan review, tapi sebelum itu kita bakal ada sesi post test dulu buat teman-teman peserta ngisi gitu, buat biar kita tahu nih anggota peserta di sini nyimak pemateriannya atau enggak nih tadi. Nah, jadi kita akan ngadain sesi post test dengan waktu 5 menit dan link post testnya sudah tersedia di room chat, bisa dimulai dikerjakan dari sekarang. Semangat Akang Teteh, silakan dikerjakan post testnya. Semangat semuanya.
Oke teman-teman, waktu buat post test aku informasikan habis ya. Selanjutnya ada apa nih Tadea? Oke, karena post test udah, sekarang waktunya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang tadi masih bingung atau ada yang kelewat pematerian dari Kang Iswa, boleh langsung ditanya ini Kang Iswa, bisa langsung raise hand atau bisa menggunakan fitur chat. Boleh banget teman-teman, senyamannya teman-teman aja. Kalau mau mau on cam, boleh raise hand dulu. Atau kalau mau nanya lewat chat juga boleh banget. Oh iya, sebagai tambahan informasi buat teman-teman 2 penanya tercepat, nanti kita ada door prize ya. Di sini juga kita bakal ngasih penghargaan buat teman-teman yang memang on cam dari awal sampai akhir sebagai peserta terbaik. Jadi teman-teman yang belum on cam dulu dong. Teh Prilly, itu ada yang raise hand tuh Teh, ada 2 orang yang raise hand. Boleh nih dari Teh Meta dulu ya, boleh ya Teh Dea? Boleh banget. Silakan Teh Meta, boleh langsung bertanya ke Kang Iswa. Halo, perkenalkan nama saya Meta Krismayanti, saya dari Universitas Garut Ciamis. Saya mau nanya, ya tadi kan sudah dijelaskan bahwa dampak dari isu itu salah satunya adalah citra perusahaan dan pemegang saham menjadi buruk. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebuah perusahaan ketika citra buruk menimpa perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Meta buat pertanyaannya. Kang Iswa, ini sistemnya mau langsung dijawab atau ditampung dulu ya? Boleh gimana MC aja, mau langsung dijawab boleh, mau di list dulu boleh, atau Langsung gimana, jawab atau aja kali ya? atau di list dulu aja, jadi Oh, biar boleh. nanti langsung dijawab gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita tinggal ke tadi Teh Meta, sekarang Teh Muti ya. Betul Teh Muti, silahkan Teh Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutisaro Isnayani dari dari kampus TISEB. Izin bertanya ya Kak, dari apa yang sudah dijelaskan, jika bukan karena keuntungan, lalu apa tujuan Pak Luhut dan Pak Erick Thohir menanamkan modelnya tersebut Kak? Gitu aja mungkin. Makasih. Pertanyaannya keren-keren ya Teh Dea, Kang Iswa. Nah, kalau Bener gitu, Teh, keren-keren banget nih pertanyaannya. nah, kalau gitu kita langsung aja dengerin jawaban dari Kang Iswa. Mangga Kang Iswa. Oke, waduh, keren ya, agak takut juga nih aku buat jawabnya, takut salah gitu. Cuman aku akan jawab sebaik mungkin. Jadi gini, tadi tuh yang pertama kalau nggak salah perihal reputasi ya. Yang pertama itu apa yang harus dilakukan perusahaan ketika tadi apa? Ketika citra buruk menimpa perusahaan tersebut. Mungkin seperti itu ya. Kalau nggak salah. Nah, yang pertama itu tadi perihal reputasi. Jadi seperti ini. Sebenarnya gampang. Kalau misalkan perihal reputasi di sebuah perusahaan ataupun bisnis dengan cara memperbaikinya, katakanlah gitu. Kita tinggal balikin aja ke diri kita. Kalau misalkan diri kita suatu saat nanti ataupun pernah menemukan saat reputasi kita buruk, yang akan kita lakukan sebenarnya itu tuh apa gitu. Contoh kayak gini. Ada sebuah isu yang menimpa
yang menimpa kita, katakanlah, wah si A orangnya gini. Cuma sebenarnya kita gak seperti itu. Pasti yang pertama kali kita lakukan, itu tuh bakal klarifikasi. Kita tuh bakal nyatain bahwa kita tuh gak seperti itu gitu. Itu tuh yang pertama. Yang pertama klarifikasi. Di dalam sebuah perusahaan juga seperti itu. Pasti untuk memperbaiki sebuah reputasi, pertama harus klarifikasi dulu bahwa ya nggak seperti itu. Terus yang kedua, terima kritik dan saran. Yang kita lakuin pun, kalau misal di diri kita nih, pasti kita juga seperti itu sih. Pasti kita terima kritik dan saran dari orang-orang luar gitu. Kamu tuh jangan gini. Ataupun kamu tuh gak boleh gitu, kamu tuh gak boleh gitu. Di dalam sebuah perusahaan pun sama, sebenarnya seperti itu gitu. Terus yang ketiga, tetap percaya diri bahwa kita tidak melakukan itu. Di dalam sebuah perusahaan pun sama, harus tetap percaya diri bahwa perusahaan kita itu nggak seperti yang mereka pikirkan, nggak terlibat dalam sebuah isu itu. Terus yang mungkin ada di apa katakanlah ada di dalam sebuah perusahaan tapi nggak ada berbeda lah di dalam diri kita. Kalau di dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya bangun hubungan baik dengan customer. Ataupun kalau di dalam diri kita, meskipun kita tetap katakanlah berada dalam sebuah isu, kita juga harus punya benteng ataupun kita juga harus tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang gitu. Sebenarnya masih kesana-kesana juga, jadi tinggal balikin aja nih ke kitanya gitu. Kita kemarin ngelakuin apa ya gitu sehingga citra kita buruk. Nah, perusahaan pun gitu. Sebenarnya sama aja. Kita harus gimana ya? Nah, terus perusahaan harus gimana ya? Sebenarnya sama aja gitu loh jawabannya. Terus mungkin kalau yang ada di perusahaan yang membedakan ini satu lagi, yaitu inovasi. Melakukan inovasi produk ataupun layanannya. Dikarenakan kalau misalkan nih, ada orang yang kritik, wah produk kamu gini, produk kamu jelek, produk kamu masih kurang ini, kurang rasa, dan lain sebagainya. Kita inovasi, apakah benar? Kalau misal benar, oh berarti ke depannya harus bagaimana? Gitu loh. Kita inovasi ke depannya harus seperti apa. Mungkin seperti itu untuk jawaban yang yang tadi, yang pertama. Gimana? Udah cukup? Buat pertanyaan Teh Meta berarti ya. Gimana Teh Meta? Udah terjawab pertanyaannya? Ya, udah, makasih. Tadi ada yang nanya lagi ya? Tadi Teh apa pertanyaannya? Lupa. Oh iya, boleh diulang. Tadi Boleh diulang nggak? Muti ya, kalau nggak salah. Halo, Teh Muti masih ada? Halo? Atau aku jawab dulu nih, ada yang nanya di kolom chat katanya. Iya, Kang. Tadi ada yang nanya di kolom chat. Kalau nggak salah, Teh Cindy ya. Apa itu dividen katanya, Kang? Oke. Ada yang nanya di kolom chat katanya apa itu dividen sih gitu. Jadi gini, dividen itu adalah sebuah gimana ya jelasinnya? Gini. Dividen adalah pembagian, sebuah cara pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Katakanlah seperti ini deh. Kita punya duit di sana 1.000 nih. Kita punya duit 1.000 di perusahaan A katanya gitu. Nanti kata perusahaan A, kita tuh bakal dikasih keuntungan sebanyak 10% katanya gitu per tahun. Katakanlah seperti itu. Berarti dividennya itu sebanyak Rp100 selama 1 tahun gitu, ataupun selama berjangka itu. Jadi kurang lebih keuntungan yang akan didapat dari banyaknya saham yang kita tanamkan di sana gitu loh. Cuman ini bentuknya dalam bentuk saham, gampangnya mungkin seperti itulah kasarnya gitu dividen itu. Gimana? Kira-kira ketangkep nggak? Gimana nih Teh Cindy? Sudah paham belum? Boleh di ini ya, diketik aja di kolom chat atau boleh langsung on mic aja. Baik, terima kasih katanya Kang Iswa. Makasih ya Kang Iswa. Oke, baik, sama-sama Kak Cindy. Selanjutnya tadi apa ya yang tadi pertanyaannya?
MC gimana? Nyatet enggak tadi? Kebetulan aku sempat nyatet nih Kang pertanyaan dari Teh Muti. Yang aku tangkap sih Teh Muti itu bertanya, kalau emang bukan buat keuntungan, terus buat apa Pak Erik Thohir dan Pak Luhut menanamkan modalnya di PT GSI gitu sih Kang. Oh, oke baik. Tadi tuh kalau misal bukan buat keuntungan, terus buat apa gitu? Mereka tanam modal di PT GSI, mungkin seperti itu ya. Sebenarnya tadi tuh kayaknya bukan nggak aku jelasin ya, tujuan mereka tanam modal itu buat apa, atau tadi kelewat atau gimana. Cuman gini, tujuannya itu kalau Pak Luhut sama Pak Erick Thohir tanam modal di sana itu tuh buat tujuan sosial yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan menyisihkan keuntungan yang didapat untuk dibelikan lagi alat medis. Jadi emang nggak ngambil keuntungan, tapi ya tujuan sosial sih itu. Tadi juga dijelaskan ya di awal bahwa seperti tujuan di awal dibangunnya perusahaan tersebut, yaitu tujuan sosial yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan menyisihkan keuntungan yang didapatkan untuk dibelikan lagi alat medis dan membayar tes PCR warga yang kurang mampu ataupun dari nakes gitu. Tadi pernyataan tadi ya. Kalau nggak salah mungkin seperti itu sih untuk jawabannya. Gimana? Udah cukup belum? Jadi untuk tujuan sosial sih sebenarnya. Gimana nih Teh Meta ya Teh Deat yang tadi nanya? Teh Muti, Teh Prilly, lucu banget ini Oh, namanya. aduh aku kebulak-balik Teh Meta dan Teh dulu. Muti. Kebulak-balik mulu dari tadi nih. Muta dan Meta. Muti dan Meta. Boleh diketik di kolom chat ya. Mungkin sambil nunggu Teh Muti. Betul? Kita lanjut aja ke yang lainnya. Barangkali ada yang mau nanya lagi? Teman-teman sebelum sesi tanya jawab benar-benar ditutup. Boleh nih, satu orang lagi. Kesempatan buat satu orang yang mau nanya. Langsung raise hand aja teman-teman kalau jadi nanyanya. Atau boleh kayak Teh Cindy tadi diketik di kolom chat. Dari responnya kayaknya nggak ada ya Teh. Cukup ya untuk sesi tanya jawab? Iya Teh Prilly, kayaknya untuk tanya jawab bisa dicukupkan aja. Oke, alhamdulillah. Sesi tanya jawab sudah selesai ya teman-teman. Sekarang aku mau minta review ataupun kesan-pesan nih dari perwakilan Akang ataupun Teteh yang ada di sini. Di sini ada, bentar ya, aku cari dulu. Di sini ada Teh Intan nih. Halo Teh Intan. Ada Teh Intan? Halo. Halo, gimana Teh Intan kabarnya? Baik. Oke, aku mau minta reviewnya ya Teh. Gimana nih kesan-pesannya selama mengikuti webinar hari ini? Kesan-pesannya apa ya? Yang pertama bisa ngasih wawasan sama bisnis PCR yang sekarang lagi banyak diomongin. Terus happy juga karena di hari Minggu yang biasanya ngegabut jadi lebih bermanfaat. Oke, keren ya. Kelihatan nih dari tadi Teh Intan nyimak banget pematerian dari Kang Iswa. Terima kasih ya Teh Intan atas reviewnya. Nah, selanjutnya. Sama-sama. Oke, selanjutnya aku mau minta dari Kang Hapka Padilah yang asalnya dari UIN Sunan Gunung Jati ya Kang, untuk mereview. Boleh Kang Hapka? Ya, terima kasih. Kesan pesan dari kegiatan ini ya. Alhamdulillah tadi
dari secara pemaparan materi, dari pematerinya juga sangat eh, terlihat sangat menguasai materinya, kemudian dari penyampaiannya juga mudah diterima oleh kita gitu ya. Jadi acara ini berjalan tidak membosankan gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, hatur nuhun Kang Hapka untuk reviewnya. Selanjutnya ada apa Teh Dea? Oke, karena sesi tanya jawab dan review materi udah selesai, buat selanjutnya kita bakal ada sesi pemberian sertifikat untuk pemateri. Pemberian sertifikatnya bakal dilakuin sama ketua pelaksana kita nih, yaitu Kang Hendriansyah. Buat Kang Hendriansyah, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Halo Kang Iswa. Mungkin ini ada sedikit oleh-oleh atau kenangan dari seluruh panitia sekalian buat Kang Iswa sebagai pemateri yang sangat baik tentang membawakan pengaruh isu bisnis PCR pada PT Genomic Solidaritas Indonesia. Jadi kami ucapkan selaku panitia ucapan terima kasih kepada Kang Iswa karena sudah menyampaikan materinya secara baik. Semoga materi yang Kang Iswa sampaikan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banget Kang Henry. Mungkin saya terima sertifikatnya dan semoga teman-teman ilmunya bermanfaat. Zoom ini dikarenakan webinar ini, semoga kita bisa terus belajar bareng, semoga kita bisa terus interaksi lah bareng-bareng gitu. Makasih ya Kang Henry atas sertifikatnya. Sip, hatur nuhun kepada Sama-sama, Kang Kang Iswa. Iya. Oke, hatur nuhun Kang Iswa atas kesediaannya ya hari ini memberikan materi. Terima kasih juga buat Kang Henry karena udah ngasih sertifikat ke Kang Iswanya. Sebelum acara webinar ini benar-benar ditutup, teman-teman, terakhir banget nih, yuk kita on cam dulu buat dokumentasi. Ditunggu ya on cam-nya Kang Teteh. Nah, buat on cam sendiri dibantu sama Teh Rara. Gimana Teh Rara? Boleh. Ayo Kang Teteh yang belum on cam, boleh langsung on cam dulu ya. Kita mau dokumentasi nih. Yuk langsung silau nih, pada ganteng dan cantik. Yuk yang belum on cam, ayo. Kerudangan dulu, lipstick kan juga masih keburu kok. Ayo kita on cam dulu. On cam dulu yuk. Udah nih, udah nggak mau ada yang on cam lagi. Ayo tuh on cam dulu. Ayo, nih yang belum on cam ada Teh Nisrina, ada Teh Nita Pratiwi, ayo Teh Cica, Kang Indra, Teh Rima. Ayo on cam dulu. Kayaknya udah nggak ada lagi ya yang mau on cam. Iya nih, kayaknya Teh. Ya udah kalau gitu, di sini kan ada 3 slide. Buat slide pertama, 1, 2, 3. Buat slide kedua, 1, 2, 3. Buat slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, udah aman ya Teh Rara. Buat Teh Rara makasih ya udah mau dokumentasiin. Wah, agak kerasa ya Teh. Udah di penghujung acara aja nih kita. Iya, gak kerasa ya. Perasaan tadi baru mulai, sekarang udah selesai aja lagi.
Oke, aku mau mewakili teman-teman panitia semuanya, mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sari dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan buat hadir di webinar kita hari ini. Semoga materi yang tadi disampaikan sama Kang Iswah bisa jadi insight baru buat kita semua. Kami selaku MC, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang hari ini hadir bisa langsung mengisi presensi yang sudah di-share oleh Teh Sarah di kolom chat. Jangan lupa buat presensi ya. Kalau gitu sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Buat teman-teman, terima kasih sudah hadir. Boleh di-lip aja ya Zoom-nya teman-teman. Dadah teman-teman semua. Dadah, sampai jumpa.